Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita berdua. Seneng banget hari ini kita bisa ngobrol bareng dan akan ngebahas topik yang pastinya relate banget sama mahasiswa, yaitu manajemen waktu. Nah, kalian pernah nggak sih ngerjain tugas, udah ngerjain banyak gitu, tapi kok kayak nggak kelar-kelar? Atau misalkan punya banyak waktu, tapi kok tugasnya nggak selesai-selesai ya? Nah, di sini kita akan ngebahas topik itu bersama narasumber kita yang pastinya relate banget juga sama topik ini. Hai teman-teman semuanya, salam kenal, aku Alia dan di sini aku sama Nisa. Senang banget bisa berkesempatan di podcast ini untuk diskusi dan sharing bareng tentang topik manajemen waktu yang benar banget pastinya relate ya buat kita sebagai mahasiswa. Dan mudah-mudahan lewat podcast ini kita bisa sharing bareng ya antara kamu dan aku dan juga buat teman-teman penonton semuanya. Iya betul banget, karena manajemen waktu itu bukan sekedar kerja lebih banyak ya, tapi gimana sih cara kita kerja untuk lebih efektif ngerjain tugas-tugas itu secara teratur gitu. Dan topik ini tuh sebenarnya sepele banget, kadang disepelekan gitu ya, Benar tapi sebenarnya itu jadi tantangan berat loh buat kita kalau misalkan kita nggak bisa ngatur waktu dengan baik, apalagi kita mahasiswa ya kan. Benar banget. Dari kamu ada nggak sih pengalaman atau momen-momen gitu yang bikin manajemen waktu kamu jadi tantangan? Kalau dari aku sendiri pernah banget dan bahkan mungkin kayaknya relate juga ya sama teman-teman semua yang dimana kita tuh ada momen dimana semua matkul itu ada tugas, kita punya semua tugas numpuk, tapi deadline waktunya itu masih panjang banget dan akhirnya itu bikin kita jadi susah buat mulai ngerjain satu tugas itu. Rasanya berat banget, kayak entah itu berat karena bingung mulai dari mana atau emang males atau takut gak sempurna, dan akhirnya kita malah gak ngerjain itu dan ujung-ujungnya kita gak bisa ngerjain tugas itu dengan baik, berantakan dan burn out di akhir. Stresnya tuh jadi double 2 kali gitu. Nah itu relate banget sama mahasiswa ya pastinya. Dan itu masuk ke salah satu problem, yaitu prokrastinasi. Dan itu problem yang kayak kita nunda-nunda untuk ngerjain sesuatu, entah karena nunggu sempurna atau nunggu akhirnya tugasnya nggak selesai gitu. Iya benar sih, dan kadang juga tuh pas kita lagi ngerjain gitu juga kita juga terdistraksi juga kan, yang bikin kita nunda-nunda itu karena distraksi digital, kayak entah itu kita tiba-tiba scrolling TikTok sampai berjam-jam padahal awalnya lihat notif doang dan akhirnya kita nggak ngerjain apa-apa. Nah makanya penting banget nih buat mahasiswa ya, terutama untuk mengatur waktu dengan baik. Nah kalau menurut kamu tuh manajemen waktu itu penting nggak sih buat mahasiswa? Kalau menurut aku sendiri, kenapa manajemen waktu itu penting banget buat mahasiswa? Pastinya penting ya, karena kan kita sebagai mahasiswa pastinya punya kewajiban utama buat bisa mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Itu yang pertama. Terus buat mereka yang ikut organisasi, pastinya juga mereka punya tuntutan yang lebih banyak kan. Betul. Tanggung jawab yang lebih banyak buat dikerjain, buat diselesaikan. Dan belum lagi kita sebagai manusia juga kita butuh ini nggak sih, refreshing, butuh hiburan, butuh me time buat sendiri ya. Iya, butuh waktu buat me time ke diri sendiri. Dan sementara waktu yang kita punya itu dalam sehari cuma 24 jam dan kita harus bisa memaksimalkan semua tuntutan yang ada gitu guys. Jadi menurut aku kenapa penting ya, pastinya penting banget karena kalau kita nggak bisa manajemen waktu dengan baik, nantinya kita bakal ngerjain tugas dan tuntutan itu tuh nggak maksimal hasilnya karena buru-buru dan juga berantakan gitu, dan itu bikin kita jadi stres sendiri. Nah itu paling kerasa banget sih, apalagi kalau udah numpuk di akhir kita jadi stres dan akhirnya kerjaannya jadi nggak maksimal. Itu pasti sering banget terjadi. Iya. Maka dari situ aku akhirnya juga mulai coba cari-cari nih kayak gimana caranya biar bisa manajemen waktu dengan baik, dan aku nemu salah satu teknik, yaitu teknik Eisenhower Matrix. Nah kamu sendiri udah pernah nyoba belum sih, atau udah tahu belum sih teknik Eisenhower? Itu tuh teknik yang dibagi jadi 4 segmen itu bukan sih? Nah benar banget guys. Jadi Eisenhower Matrix itu membagi prioritas skala tugas prioritas kita menjadi 4 kuadran yang nantinya kita bakalan tahu gitu tugas mana aja yang harus dikerjain saat itu, mana yang mesti ditunda, mana yang bisa kita delegasikan dulu ke orang lain, atau bahkan mengetahui tugas-tugas atau hal-hal yang sebenarnya tuh gak penting tapi malah nyibukin diri kita. Pasti kayak scroll TikTok 5 menit tapi malah berjam-jam dan jadi lupa untuk kerjain tugas. Nah itu dia, salah satunya itu masuk ke kuadran 4. Nah selain itu juga, selain teknik Eisenhower Matrix, aku juga biasanya pakai teknik Pomodoro, yang dimana teknik Pomodoro ini tuh bisa buat melatih mindfulness kita nih. Karena kalau teknik Pomodoro ini adalah teknik yang mengajarkan kita untuk fokus selama 25 menit
itu benar-benar fokus ya buat ngerjain tugas dan gak mikirin hal-hal lain, gak boleh ada distraksi lain, karena nantinya kita bakal dikasih waktu lagi sama 5 menit buat ngerjain hal-hal yang bebas gitu selain ngerjain tugas itu. Makanya ini bagus banget sih teknik Pomodoro juga buat melatih mindfulness kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Wah, itu pasti cocok banget sih buat yang gampang bosen, apalagi gampang terdistraksi. Dan kalau misalkan digabung sama teknik Eisenhower Matrix. betul, Ya, benar banget. nah itu pasti akan jadi lebih efektif kan. Nah, iya benar banget. Jadi dengan kombinasi itu kita tuh bisa guys buat prioritasin tugasnya, kita bisa dari Eisenhower Matrix nih kita kelompokin dulu satu-satu, dan buat ngerjain proses ngerjain tugasnya itu kita pakai Pomodoro supaya apa? Supaya kita fokus ngerjain tugasnya dan menghasilkan hasil yang maksimal buat tugasnya. Betul. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, ada nggak sih pengalaman atau momen yang bikin kamu sadar untuk lebih peduli soal manajemen waktu? Ada banget sih, bahkan mungkin baru kejadian beberapa hari yang lalu, yang dimana aku tuh ada tugasnya udah dari jauh-jauh hari dan aku mengerjakannya mungkin agak mendekati deadline ya, walaupun gak mepet banget, tapi tiba-tiba aku kan juga ikut organisasi lain ya, selain jadi mahasiswa aku juga ikut organisasi, dan itu ada tugas lain nih dari organisasi dan itu mendadak dan juga harus dikerjain saat itu juga, dan akhirnya kayak semua Stress tugas ya? yang ada itu bentrok jadi satu di waktu yang sama, dan aku iya bener banget, aku jadi stres dan kelimpungan sendiri buat ngerjain itu. Dan di situ aku jadi kayak sadar, wah ini nggak bisa nih kalau terus-terusan kayak gini, aku harus bisa lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu sebaik mungkin gitu. Nah, kalau kamu sendiri juga pernah nggak ada momen-momen yang kayak gitu? Wah, pasti ada banget dong, apalagi waktu semester 1 Iya, kita bener lagi masa banget. adaptasi, ternyata ada adaptasi kita belajar di kuliah gimana, terus ada tugas-tugas banyak, terus belum lagi tugas ospek yang kayak semuanya tuh ngumpul jadi satu, sama-sama penting untuk dikerjain. Iya, Kita itu benar. bingung banget mau mulai ngerjainnya dari mana. Semuanya bentrok jadi satu, semuanya penting, dan rasanya tuh kita kayak kelabakan sendiri Betul, gitu ya. kayak kita bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu. Bener. Aku juga relate sih waktu semester 1 kemarin. Nah, pengalaman itu semua tuh jadi pengalaman yang berharga banget ya buat kita, untuk akhirnya kita bisa belajar untuk mulai manajemen waktu dengan baik. Benar banget sih. Jadi pelajaran banget buat kita supaya nggak nunda-nunda banyak hal dan ngerjain itu mepet-mepet. Nah, ngomong-ngomong soal tools nih, kamu pakai apa sih untuk manajemen waktu sehari-hari? Nah, ya benar banget. Untuk tools, aku biasanya kalau buat keseharian kayak ngatur jadwal kuliah, jadwal kelas atau tugas-tugas itu aku pakai yang namanya Google Calendar. Itu gampang banget buat ngaturnya. Jadi kayak tinggal disetting aja dari jam segini ke jam segini di hari ini ada acara apa, terus tugas-tugasnya ada apa, itu bisa dikelompokkan juga, dan yang paling penting dia ada notifikasinya. Jadi kita bisa tahu gitu loh, saat jam ini tuh kita harus ngapain Oh, iya, gitu. betul. Kalau kamu sendiri pakai apa? Kalau aku pakai MB Plus, nah itu to-do list, kita bisa ngatur waktu dan apa aja sih yang mau kita kerjain hari ini gitu. Terus nanti kalau misalkan kita udah selesai ngerjain, kita bisa checklist itu bagian yang udah kita selesaiin. Berarti gitu. kamu cocok banget pakai metode to-do list. Betul. Ya? Bener banget. Oh iya, aku juga ada satu aplikasi lagi sih, namanya Forest. Jadi kalau Forest ini guys, dia itu buat teknik Pomodoro, dimana nantinya kalian bakal disuruh setting 25 menit. Nah, nanti itu 25 menit itu kalian harus fokus, kalian ngerjain tugas. Kalau 25 menitnya kalian berhasil fokus, nanti alarmnya bunyi dan kalian bakal berhasil nungguin kayak pohon gitu. Dan kalau kalian sering ngelakuin itu kan nanti jadi pohonnya jadi banyak ya, dan bakal jadi Betul, sebuah hutan, itu jadi lucu forest. banget sih. Ya bener banget, lucu karena variasi pohonnya juga banyak. Dan kalau misalnya kalian pindah ke fitur yang premium, itu kalian bakal dapat fitur yang lebih bagus lagi, sampai kalau nggak salah tuh bisa forestnya itu bisa ngeblokir kalian ke akses buat buka sosmed gitu. Jadi Wow, menarik banget nggak sih? menarik banget dan benar-benar bisa untuk mempertahankan fokus kalian guys, buat yang mau Betul. belajar fokus gitu. Nah, dari aplikasi-aplikasi yang udah kita sebutin tadi itu bisa buat kita motivasi kita untuk gimana sih cara ngatur waktu dengan baik, dan itu seru banget ya, apalagi tadi aplikasi-aplikasinya bervariasi dan kita tinggal menyesuaikan apa yang sesuai kebutuhan kita dan apa yang kita suka. Benar banget guys, wajib dicoba ya guys. Betul. Dari obrolan kita hari ini ada banyak banget hal yang bisa kita tarik. Kalau manajemen waktu itu bukan sekedar alat, tapi juga tentang kesadaran diri kita untuk gimana sih kita untuk memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang ya kita seharian ini gimana sih gitu, ngerjain tugas, untuk me time dan segala macamnya itu. Nah, bener banget guys. Yang penting itu kita sebenarnya tuh harus bisa memaksa diri kita buat mulai aja dulu, karena gak usah takut buat jadi nggak sempurna atau Betul. sebagainya, karena itu bakal sempurna seiring berjalannya waktu. Dan yang penting
kita harus konsisten buat mengubah diri kita supaya kita bisa jadi lebih disiplin. Semoga yang denger ini bisa memulai manajemen waktu dengan baik dan bisa mulai berubah ya untuk ngerjain tugas untuk biar nggak stres dan segala macamnya. Dan semoga bisa menambah insight baru buat kalian semua ya teman-teman. Oke, itu aja dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.